Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai integrasi numerik. Kita dalam pembahasan kali ini akan membahas empat topik, yaitu pertama metode integrasi trapezoidal, kemudian metode integrasi Simpson, kemudian metode Newton-Cotes yang tertutup, dan metode Newton-Cotes yang terbuka. Sebenarnya dua metode yang pertama ini nanti tergolong kepada metode Newton-Cotes yang tertutup ya, tapi sebagai awalan kita kenal dulu yang simple, yaitu metode integrasi trapezoidal dan Simpson ini. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama perlu diingat kembali mengenai polinomial interpolasi Lagrange ya. Jadi polinomial ini untuk orde n-nya kita bentuk dengan rumus seperti ini. Di sini f adalah fungsi yang akan kita dekati nilainya dengan polinomial Pn ini, begitu ya. Nah, lnk di sini didefinisikan seperti ini. Perhatikan, ini sekedar mengulang kembali saja ya. Jadi lnk itu untuk bagian atasnya di sini adalah x dikurangi x0 dikalikan x kurangi x1, terus nanti sampai x minus xk min 1, karena di sini ada indeks k, maka ini saya tuliskan x min k min 1. Lalu seharusnya setelah itu kan ada x min xk, tapi dalam hal ini khusus untuk yang k nya itu tidak dimasukkan dalam perhitungan, jadi dibuang. Kemudian setelah k min 1 lanjut ke k plus 1 dan berakhir sampai n. Lalu yang bawahnya yang x di atas ini kita ganti dengan xk gitu ya, sama seperti itu. Jadi di sini nanti tidak ada yang xk ya, jadi dari xk min 1 langsung ke xk plus 1. Oke ya, k itu dari 0 sampai n. Jadi dalam hal ini nanti Pn ini dinyatakan sebagai sigma dari f xk dikalikan lnk. Nanti di sebelah kanan ini berarti ada sebanyak berapa suku? Sebanyak n plus 1 suku ya, dari mulai 0 sampai n. Nah, oke, ini sekedar mengingatkan kembali apa itu polinomial interpolasi Lagrange, dan dia biasa kita gunakan untuk mencari pendekatan nilai bagi suatu fungsi. Sebenarnya dalam realitanya itu bagi suatu data gitu ya, bagi suatu fungsi, katakanlah fungsinya itu fungsi f begitu. Nah, maka kalau fungsi f bisa kita dekati dengan suatu polinomial p n, maka integral fungsi f juga akan kita dekati dengan integral pn begitu. Oke. Jadi ide dasarnya itu adalah kita akan mendekati nilai integral dari a sampai b untuk fungsi f dx ini, kita dekati dengan integral dari polinomial Pn tadi gitu ya, dan Pn nya adalah Pn yang mendekati fungsi f, yaitu yang kita bentuk dari rumus ini gitu. Kemudian kita perlu tentunya memilih sejumlah n plus 1 titik berbeda ya dalam selang integrasi a sampai b ini. Jadi a sampai b kita pilih sebanyak n plus 1 titik, katakanlah x0, x1 sampai xn. Ya. Kalau dalam proses pendekatan ini sebenarnya sih kita tidak ditentukan ya harus jarak antara x0 sampai x1, x1 sampai x2, x2 x3 itu harus sama. Ya, tidak ada ketentuan seperti itu, ya kan? Tetapi dalam hal ini kita nanti dalam terapan di sini nanti kita akan bentuk rumus yang intervalnya itu sama ya, jarak antara dua titik berdekatan itu sama. Oke, itu nanti akan kita tunjukkan. Jadi prinsipnya sekarang, kalau fungsi f itu bisa kita dekati dengan polinomial orde n seperti ini, maka integral fungsi f akan kita dekati nilainya dengan integral polinomial ini. Namanya pendekatan, tidak harus nilainya adalah sama dengan nilai yang mau kita dekati. Maka akan ada selisih ya, akan ada selisih antara nilai hasil pendekatan kita dengan nilai sebenarnya.
Nah, selisihnya itu kita nyatakan sebagai errornya. Ya, error dari si f tadi. Maksudnya bukan error dari fungsi f, tapi error dari perhitungan kita. Ya, perhitungan kita untuk mencari nilai f ini. Oke, dalam pembahasan kali ini saya memang mengesampingkan pembicaraan mengenai errornya. Yang penting kita tahu dulu ide dasarnya bagaimana kita mendekati integral suatu data ataupun suatu fungsi, gitu ya. Oke, jadi saya hanya sekedar menulis bahwa ada selisih, yaitu yang tentunya itu adalah errornya atau ralatnya, begitu. Nah, Pn tadi adalah f x i ln i, kita tulis di sini. Kemudian karena yang memuat variabel x di sini ya, itu adalah yang di L ya, bukan yang di sini, bukan yang di f ini ya. Ini kan xi, ini kan titik-titik data yang kita pakai nanti. Nah, maka variabelnya di sini, sehingga integral ini bisa kita lanjutkan pada integral di sini ya, pada ln i x ini ya. Dan ini seharusnya tidak ada ya. Coba saya edit dulu. Oke ya, sudah saya edit. Jadi ini harusnya integral ini saya langsung kerjakan saja untuk ln i x, dan ini tidak perlu masuk dalam perhitungan integral yang fxi nya, karena dia hanya konstanta ya bagi integral ini. Sehingga saya bisa tuliskan seperti ini, sigma i dari 0 sampai n fxi ai. Dengan ai berarti adalah integral dari ln i ini ya. Saya pertegas di sini, ai adalah integral ln i. Nah, jadi pendekatan kita adalah untuk integral f dari a sampai b ini kita dekati dengan, ya ini kita hapus dulu ya, ini masih keliru ya. Dia akan kita dekati dengan ini, dia integral fxi ai dx, dengan ai nya adalah integral ln i ini. Oke. Nah, jadi karena untuk pembentukan polinomial interpolasi Lagrange itu bisa memiliki banyak pilihan ya. Maksudnya kita bisa pilih mau orde berapa, begitu ya. Jadi itu berarti akan bergantung pada apa? Pada jumlah titik dari x0 sampai xn yang mau kita gunakan, kan gitu. Jadi nanti seandainya kita diberikan sejumlah n plus 1 data ya, n plus 1 data, maka ya kita bisa mendekati dengan polinomial orde n ataupun orde n-1, n-2 dan seterusnya. Tapi maksimal adalah sampai orde n. Sehingga nanti rumusnya pun akan berbagai macam tergantung orde pendekatan yang kita gunakan gitu. Oke. Sekarang coba kita tinjau yang orde paling rendah dulu, orde 1 ya, atau orde bukan terendah ya. Terendah itu orde 0 gitu ya. Ini kita pakainya orde 1. Kita katakan itu yang linearnya. Nah, untuk orde 1 kita butuh 2 titik. Nah, maka karena kita tadi diberikan selang A sampai B, ya kita pakai 2 titiknya ya ujung-ujungnya saja A sampai B. Jadi x0 itu A, lalu x1 nya langsung B. Maka polinomial interpolasi Lagrange yang kita bentuk akan menjadi seperti ini ya. fx0 dikalikan L1,0 ditambah fx1 kalikan L1,1. Nah, L1,0 ya ini ya, tidak perlu saya bahas lebih jauh lagi karena ini sudah masuk pembahasan sebelum-sebelumnya ya. Kemudian L11 adalah yang ini. Oke. Kemudian ini P1 ini akan kita integralkan ya. Nah, untuk rangkum penulisan atau mungkin meringkas ya, sedikit meringkas penulisan, kita akan gunakan notasi H untuk B min A, yaitu untuk X1 min X0. Jadi ini yang di bawah ini X0 min 1 berarti adalah min H, sementara yang ini adalah plus H ya. Kita tulis di sini min H, di sini adalah plus H. Lalu ini kita integralkan, maka yang ini bisa menghasilkan X min X1 dikuadratkan dibagi dengan setengah, yang suku kedua akan menghasilkan X min X0 dikuadratkan dibagi setengah, dibagi 2 ya, tadi juga dibagi 2 maksudnya. Kemudian kita hitung untuk batas-batas dari A sampai B, yaitu dari X0 sampai X1. Nah, kalau dimasukkan X1 ke dua suku ini, maka yang suku pertama 0,
Oke, yang suku kedua tetap ada yaitu X1 min X0. Kita pakai di sini ya, X1 min X0 dikuadratkan. Kemudian kalau dimasukkan suku yang kedua, kita masukkan batas bawah X0, maka suku keduanya yang akan 0, yang ini yang tidak akan 0, X0 min X1. Tetapi dia karena ini batas bawah jadi kita kasih tanda minus di sini. Oke, minus dengan minus jadi plus. Kemudian ini juga bisa kita robah nih penulisannya, X0 min X1 kita ganti jadi minus dari X1 min X0. Tapi karena dikuadratkan minusnya jadi positif lagi. Sementara kalau dirubah jadi X1 min X0 ini menjadi H. Begitu juga ini juga menjadi H. Di atas H kuadrat, di sini juga di atas H kuadrat. Oke, H kuadrat dibagi H berarti H per 2. Di sini juga H kuadrat dibagi H berarti H per 2. Oke. Sehingga terakhir adalah H per 2 dikalikan Fx0 plus Fx1. Oke, jadi tidak sulit ya mengerjakan ini. Prinsipnya adalah tadi itu ya, dari polinomial P1 itu kita integralkan saja, masukin batas-batasnya. Jadi selebihnya hanya masalah kalkulus saja ya. Tidak ada sesuatu yang baru lagi di sini. Setelah sampai di sini tinggal selesaikan saja dengan ilmu kalkulus yang kita sudah pelajari sebelumnya. Kemudian sekarang untuk oke, nah jadi untuk orde 1 tadi itu yang kita sebut sebagai aturan trapezoidal. Pendekatan integral bagi fungsi f pada selang AB adalah ini dia. Ya, ini pendekatannya. Nilainya tidak harus sama dengan nilai sesungguhnya ya, tidak harus sama gitu. Oke, kemudian untuk yang kedua adalah aturan Simpson. Itu pendekatan orde 2. Untuk pendekatan orde 2 kita membutuhkan 3 titik. Ya, 3 titik. Katakanlah A0, lalu yang terakhir A yaitu X0, yang terakhir adalah X2 yaitu B. Nah, yang kedua, titik kedua adalah tengah-tengah antara A dan B, gitu ya. Tengah-tengah antara A dan B. Nah, maka dari A sampai ke X1 ini akan kita nyatakan sebagai H, berarti dari X1 sampai B juga adalah H. Berarti dari A sampai B adalah 2H. Nah, jadi B itu adalah B minus A dibagi 2. Oke. Kemudian X1-nya berarti adalah A ditambah H. Kalau X2 berarti bisa kita nyatakan sebagai A ditambah 2H. Gitu. Nah, kalau misalkan ya fungsi f-nya itu adalah seperti ini, kurva biru ini, maka polinomial orde 2 yang kita bentuk itu dari 3 titik data nanti, yaitu titik X0, X1, X2. Untuk X0 fungsi f-nya di titik sini, untuk X1 fungsi f-nya di sini, X2 fungsi f-nya di sini. Nah, 3 titik ini kita gunakan untuk membentuk polinomial P2. Dan kurvanya kan berbentuk seperti ini yang warna hitam ini. Nah, maka yang akan kita integralkan adalah integral kurva hitam ini ya, dari mulai X0 sampai X2, yaitu daerah yang diarsir warna biru ini. Itu adalah hasil integral P2 dan itu adalah pendekatan yang kita ajukan ya untuk mencari nilai integral dari fx ini. Kalau nilai sebenarnya mana? Lihat, tinggal kita buat saja daerah di bawah kurva biru ini. Ya, berarti harus meliputi ini, yang kosong ini yang putih, tapi yang di sini harus dikosongkan ya. Ini yang di sebelah sini ini, yang di atasnya kurva biru ini harus dikosongkan. Itu nilai sebenarnya gitu ya. Jadi terlihat ya, belum tentu ini nilai integral P2 ini akan sama hasilnya dengan nilai integral dari f. Namanya juga pendekatan ya. Kemudian sekarang berarti untuk P2 kita bentuk dengan cara fx0 lalu dikalikan L2,0, fx1 L2,1, fx2 L2,2. L2,0 nya adalah yang ini, L2,1 nya adalah yang ini, L2,2 nya adalah yang ini. Ya. Kemudian kita mulai hitung pendekatannya untuk integral f, yaitu berarti kita hitung integral P2 ini. Ya, kita dekati dengan integral P2. Ini dia. Saya hitung integral per suku saja ya. Suku pertama diintegralkan, suku kedua diintegralkan, suku ketiga diintegralkan. Nah, ini kalau ini diselesaikan, maka akan kita dapatkan sisi sebelah kanan ini dia. H per 3 fx0 plus 4 fx1 plus fx1. H-nya adalah B min A per 2,
X0 nya adalah si A, X1 nya adalah A ditambah H, X2 nya adalah A ditambah 2H atau tidak lain adalah B. Oke, jadi kalau ini kita selesaikan, kita akan dapatkan yang ini. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan Anda kerjakan sendiri ya sebagai tugas, biar ada pelemasan untuk tangan ya. Oke, sekarang kita sudah sampai pada orde 2 dari tadi. Yang pertama orde 1 adalah aturan trapezoidal, kemudian yang kedua adalah aturan Simpson. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke metode Newton-Cotes tertutup. Nah, metode Newton-Cotes tertutup ini prinsipnya sama ya seperti tadi, yaitu integral fungsi f itu kita dekati dengan integral polinomial interpolasi Lagrange begitu. Dan dikatakan tertutup kenapa? Karena kita akan menggunakan titik-titik ujung interval atau selang yang diberikan. Jadi misalkan integralkan f dari A sampai B, maka titik A dan B nya sebagai titik ujung selang itu akan kita pakai dalam perhitungan polinomial interpolasi Lagrange-nya. Berarti kayak tadi aturan trapezoidal dan aturan Simpson nih. Aturan trapezoidal kan pakai nih integralnya dalam pembentukan polinomial kan kita gunakan A dan B juga di sini ya. Sini kita gunakan A dan B juga. Ya ini ya. Ini dia nih. Ya. Dipakai ini A, B dipakai. Ya ini X0-nya kan A. Ini adalah B-nya. Itu dipakai. Kemudian yang untuk aturan Simpson juga sama. Ya, kita bisa lihat nih. Ini dia nih. Ini A-nya. Lalu yang ini adalah B-nya. Jadi ujung-ujung selang integrasi itu kita pakai, gitu ya. Kita pakai dalam pembentukan polinomialnya. Maka itulah yang dimaksud sebagai metode Newton-Cotes tertutup. Maka tadi trapezoidal dan Simpson termasuk ke dalam metode Newton-Cotes yang tertutup. Dan itu adalah metode Newton-Cotes tertutup untuk orde 1 dan orde 2. Oke. Jadi kalau seandainya ada fungsi kurva biru seperti ini ya, fx seperti ini yang kurva biru, mau kita dekati dengan polinomial orde n, polinomial interpolasi Lagrange orde n, maka polinomialnya akan berbentuk seperti ini. Kalau kita pakai data sejumlah n plus 1 ya, dari mulai A sampai B ini kita gunakan sebanyak n plus 1 data, maka polinomialnya akan berbentuk seperti kurva hitam ini. Dan hasil integral dari kurva hitam inilah yang merupakan nilai pendekatan yang kita berikan, yang kita ajukan. Sementara kalau di sini arsiran biru ini itu adalah luasan di bawah kurva biru, berarti itu adalah luasan atau integral f yang sesungguhnya, gitu ya. Nah, sekarang dalam hal ini untuk beberapa rumus berikutnya kita memang akan menggunakan titik-titik yang jarak antara kedua titik berdekatan itu selalu sama. Jadi kalau dari X0 sampai X1 H, maka X1 ke X2 nya juga H, X2 ke X3 juga H, terus sampai nanti Xn-1 sampai Xn itu juga jaraknya H, gitu ya. Selanjutnya rumusnya akan seperti itu. Nah, maka kalau orde 3 ya tinggal kita bentuk saja polinomial orde 3, kemudian kita hitung integralnya, gitu ya. Kita hitung integralnya, dapatlah seperti ini. H-nya bagaimana? Karena untuk orde 3 kita butuh 4 data ya, kita butuh 4 data, maka sini ada 1H, sini ada 1H, sini ada 1H, berarti ada 3H. Jadi dari A sampai B itu ada 3H, berarti B minus A itu kalau dibagi 3 menjadi H ya. B minus A dibagi 3 menjadi H. Oke, jadi X0 nya adalah A, X1 nya adalah A plus H, X2 nya adalah A plus 2H, X3 nya adalah A plus 3H. Yang tidak lain X3 ini adalah B, gitu. Untuk orde 4 ya sama, tinggal dibentuk saja polinomial orde 4, polinomial interpolasi Lagrange yang orde 4. Kemudian datanya kita mulai dari A, lalu berikutnya A plus H, A plus 2H,
A plus 3H itu kita dapatkan 4 data. A plus 3H nya itu harus sampai A plus 4H ya. A plus 4H nya itu harus sama dengan B. Begitu. Jadi H-nya adalah B minus A dibagi 4. Ya. Kalau itu diselesaikan, perhitungan integralnya akan kita dapatkan sisi sebelah kanan ini. Ya, integral P4 ya. Dari A sampai B. Oke. Jadi sampai di sini prinsipnya sudah sangat jelas sekali bagaimana kita melakukan pendekatan untuk integral suatu fungsi atau suatu data begitu. Oke, sekarang kita sebelum kita masuk ke yang terbuka, itu tadi yang untuk order 3 sama order 4 silahkan Anda buktikan sendiri. Ini hanya sekedar masalah perhitungan dengan ilmu kalkulus ya, masalah integral, dan integralnya juga seharusnya nggak terlalu rumit ya. Oke, sekarang kita masuk ke metode Newton-Cotes terbuka. Jadi kalau tadi untuk yang tertutup itu kita gunakan 2 titik ujung dari selang integrasinya dari A sampai B misalkan, maka A dan B nya kita gunakan dalam pembentukan polinomial interpolasi Lagrange. Maka untuk yang terbuka, 2 ujung ini tidak akan kita pakai ya dalam pembentukan interpolasi polinomial interpolasi Lagrange-nya ya. Jadi 2 titik ujungnya tidak kita gunakan. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya di grafik ini, misalkan kita punya fungsi f dengan kurva biru seperti ini. Integralnya dia tentunya adalah luasan irisan area biru ini ya, arsiran biru ini. Nah, kemudian dari A sampai B ini kita pecah-pecah menjadi sebanyak n plus 2 data ya, n plus 2 selang begitu ya, sub selang, yaitu dari A sampai ini, kalau di gambar ini ya, A sampai X0, X0 sampai X1, terus sampai X2, terus sampai Xn, lalu dari Xn sampai B. Dan antar lebar subselang ini itu selalu sama. Kita katakan lebarnya adalah H. Oke, lebarnya H. Maka ada berapa banyak H di sini? Lihat. Dari X0 sampai Xn berarti ada sebanyak n selang, ya. Dari X0 sampai Xn ini berarti ada sebanyak n selang. Nah, lalu ditambah dengan selang yang paling kiri dan selang yang paling kanan. Subselang paling kiri dan subselang paling kanan. Berarti n plus 2. Maka H-nya adalah B minus A dibagi dengan N plus 2. Nah, khusus untuk yang terbuka ini saya akan gunakan N aksen ya, bukan N begitu. Nah, jadi lebar H kita definisikan sebagai B min A dibagi dengan N aksen plus 2. Lihat, N-nya itu bukan N aksen itu bukan titik paling ujung di sini ya, bukan berkaitan dengan titik paling ujung B, tapi sebelumnya B persis gitu. Oke, inilah metode Newton-Cotes terbuka. Kedua titik ujungnya tidak akan kita gunakan dalam pembentukan polinomial interpolasi Lagrange. Nah, jadi X0-nya itu adalah bukan A tapi A plus H. Jadi persis setelahnya A. Jadi adalah A plus H. Kemudian X1-nya adalah A plus 2H. Nah, untuk Newton-Cotes terbuka akan saya gunakan simbol aksen ya, untuk membedakan dengan yang tertutup. Kemudian X2-nya adalah A plus 3H dan seterusnya sampai XI-nya adalah XI aksennya adalah A plus I plus 1H. Nah, kalau sekarang I-nya itu adalah N aksen plus 1, maka kita dapatkan dari bentuk yang terakhir ini, berarti X aksen N aksen plus 1 sama dengan A ditambah dengan N aksen plus 1 plus 1 di sini. Berarti plus 2. Kalikan H. Padahal H-nya tadi adalah B min A per N plus 2, N aksen plus 2. Berarti di sini ada pengalih N aksen plus 2, jadinya adalah B min A ya, B min A. Kemudian A ditambah dengan B min A berarti adalah B. Jadi untuk data N aksen plus 1 itu tidak lain adalah B ya, titik X aksen N aksen plus 1 adalah B. Padahal tadi untuk yang terbuka B tidak kita gunakan, begitu juga A. Berarti data ini atau titik ini tidak akan kita gunakan dalam pembentukan polinomial interpolasi Lagrange di metode Newton-Cotes terbuka. Nah, jadi
kita hanya akan menggunakan data x-aksen 0 yaitu A plus H sampai nanti adalah x-aksen n-aksen yaitu A plus n-aksen plus 1H. Yang tidak lain adalah B dikurangi H. Atau boleh kita tulis menjadi seperti ini. Ya, titik-titik yang kita gunakan untuk metode Newton-Cotes itu adalah A plus IH. I-nya adalah mulai dari 1 sampai n-1. Lihat, n-nya ini adalah n kalau kita bicarakan di Newton-Cotes tertutup gitu ya. Kemudian kalau kita mau pakai penulisan yang sejalan lagi dengan tadi, ya kita boleh menggunakan x-aksen min 1 untuk A-nya, karena x-aksen 0-nya itu adalah A plus H ya. X-aksen 0-nya adalah A plus H, berarti kalau min 1-nya berarti A-nya. Begitu juga karena tadi paling ujung itu adalah x-aksen n-aksen, maka x-aksen n-aksen plus 1-nya adalah si B-nya gitu. Nah, perhatikan di sini ya. Kedua titik ujung selang integrasi ini hanya kita gunakan untuk perhitungan batas integrasi saja. Jadi kalau kita sudah mengerjakan integralnya, baru kita masukkan batas-batas integrasinya. Nah, baru itu kita pakai ya. A dan B-nya ini kita pakai di situ. Tapi dalam pembentukan polinomial interpolasi Lagrange-nya A dan B tidak kita pakai. Itu diperhatikan betul ya. Itulah bedanya yang terbuka dengan yang tertutup. Oke. Maka kalau kita hitung integralnya untuk yang order 0, kita akan dapatkan ini. Ya, ini sederhana saja. Ini adalah luasan persegi panjang ya, persegi panjang dengan tingginya adalah fx0. Oke, tingginya fx0. Kemudian yang kita pakai hanya satu titik, yaitu titik antara A dan B tengah-tengahnya. Ya, antara A dan B tengah-tengahnya. Maka kita hitung persegi panjang dengan lebarnya adalah dari A sampai B. Sementara lebar dari A sampai B itu adalah 2H ya. 2H karena apa? Dari A ke titik tengahnya adalah H, dan titik tengah ke B adalah H. Jadi lebarnya adalah 2H. Tingginya fx0. Ya, di sini fx0 berarti luasannya adalah luas persegi panjang ini yaitu 2H dikalikan fx0. Nah, itu sederhana. Kemudian yang order 1 ya sudah, tinggal kita hitung saja polinomial order 1 yang kita bentuk dari dua data ini, x0 dan x1. Tapi integrasinya nanti, perhatikan, integrasinya bukan dari x0 sampai x1 ya. Tapi integrasinya adalah tetap dari A sampai B. Ya. Ini perlu diperhatikan. Integrasinya tetap dari A sampai B meskipun pembentukan polinomialnya tidak melibatkan A dan B. Begitu juga untuk yang order 2 dan order 3. Dalam penghitungan integralnya di sini nanti juga menggunakan batas-batas integrasi dari A sampai B. Ya, order 3 juga sama, batas-batas integrasinya tetap A sampai B meskipun sekali lagi meskipun kedua batas integrasi itu tidak digunakan dalam pembentukan polinomial interpolasi Lagrange-nya. Oke. Jadi kita rangkum ya. Jadi proses pendekatan metode Newton-Cotes terbuka itu sebenarnya sama dengan yang dilakukan di metode Newton-Cotes tertutup, yaitu apa? Kita dekati dengan integral dari polinomial interpolasi Lagrange. Perbedaannya adalah dalam menggunakan batas integrasi. Padahal tadi kan sama-sama pakai A dan B. Maksudnya begini. Kalau di Newton-Cotes tertutup jelas kita itu membentuk polinomial itu dari titik ujung sampai titik ujung ya, dari A sampai B. Maka ketika kita mengintegralkan wajar dong kita integralnya batasnya dari A sampai B, begitu ya. Itu yang tertutup. Tapi yang terbuka dalam pembentukan polinomialnya kita tidak dari ujung sampai ujung tapi setelah ujung sama sebelum ujung. Nah, harusnya integralnya kan dari sebelum ujung setelah ujung persis sampai sebelum ujung ini juga harusnya ya, tapi kenyataannya integralnya tetap dari paling ujungnya, dari A sampai B juga gitu. Itu maksudnya perbedaannya begitu ya. Nah, sehingga kalau kita punya sejumlah n plus 1 data dimulai dari x0 sama dengan A sampai xn sama dengan A plus nh, yaitu ini sama dengan B,
Maka pendekatan order n bagi integral f itu kalau untuk Newton Cotes tertutup adalah seperti ini tentunya ya, tadi sudah kita pelajari. Sementara ya, kalau kita gunakan Newton Cotes terbuka, maka kita nggak bisa mendekati sampai order n gitu ya. Karena apa? Kita hanya punya data sebanyak n plus 1 dikurangi 2. 2-nya ini adalah 2 titik ujung, yaitu A dan B ini. Harus kita singkirkan dalam pembentukan polinomialnya. Maka orde maksimal polinomialnya adalah n plus 1 dikurangi 2, yaitu n-1 ya. Sehingga ordenya adalah begini ya, karena kita punya datanya sebanyak n-1, berarti ordenya adalah n-2. n-1 dikurangi 1 gitu ya, n-2. Kalau untuk yang tertutup tadi bisa sampai order n, maka yang terbuka hanya sampai n-2. Jadi saya tuliskan seperti ini. Nah, kemudian sekali lagi perhatikan bahwa x-aksen 0 dalam terbuka ini, metode Newton Cotes terbuka ini bukanlah A ya. X-aksen 0-nya, data ke 0-nya bukan A, tetapi A plus H. Ini saya ulang-ulang terus ya. Yang itu merupakan X1-nya bagi metode Newton Cotes tertutup. Lalu X1 aksen berarti adalah A plus 2H, dan itu merupakan X2-nya yang tertutup. Dan seterusnya sampai X aksen N aksennya itu sama dengan B minus H, yang tidak lain adalah titik ke N-1-nya tertutup. Oke. Jadi titik ke 0 untuk metode Newton Cotes terbuka itu adalah titik ke 1 bagi Newton Cotes tertutup. Sementara titik terakhir pada metode Newton Cotes terbuka itu adalah titik ke n-1 dari Newton Cotes tertutup. Tapi batas integrasinya untuk yang terbuka bukan dari x0 sampai x aksen 0 sampai x aksen n aksen, bukan, tapi tetap dari A sampai B, yang tadi bisa kita nyatakan sebagai x-1 dan x ini n aksen plus 1 ya. Ini saya tambahkan dulu. Ya, jadi batas integrasinya adalah tetap dari A sampai B. Itu lah yang kita harus perhatikan dalam memahami metode Newton Cotes terbuka ini. Baik, jadi sampai di sini untuk dasar teorinya sudah sangat clear, sangat jelas sekali. Tinggal penerapannya, kita bisa berlatih menghitung dulu secara manual. Mungkin nanti akan kita sediakan video khusus untuk perhitungan, contoh perhitungannya secara manual, atau juga bisa sambil menyimak ya contoh latihan yang ada di bukunya yang kita gunakan ya. Kemudian sebagai latihan tambahan, buktikan rumus 15, 16, 17, 18. 15, 16, 17, 18. Ini dia ya. Hitung integral polinomial order 0, order 1, order 2, order 3 untuk membentuk pendekatan bagi Newton Cotes terbuka ya. Perhatikan tadi titik-titiknya, kemudian hitung integralnya, buktikan bahwa hasilnya adalah seperti sisi kanan ini semua. Oke, kemudian nanti juga insya Allah akan saya sediakan video untuk penghitungan semua rumus-rumus ini dengan menggunakan kode program Skillet ya. Kode programnya insya Allah sudah tersedia di GitHub saya, silahkan bisa dilihat di sana. Nanti mungkin kita tunjukkan tutorial penggunaannya. Baik, untuk pembahasan integrasi numerik saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.